Meski sempat membaik pada Senin 4 Agustus 2025, kondisi Pradaluki kembali memburuk sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Ia dipindahkan ke ruang ICU untuk perawatan intensif, namun nyawanya tidak tertolong. Teman-teman, balik lagi di channel Muara Sungai. Adapun di video kali ini aku akan membahas mengenai fakta dan kronologi seputar kasus penganiayaan yang diduga dialami oleh Pradaluki, ya, seorang anggota TNI yang baru-baru ini kasusnya menyita perhatian publik. Nah, teman-teman, terima kasih bagi yang sudah subscribe channel YouTube ini dan terus mendukung untuk berkembang lebih baik lagi. Militer kembali tercoreng dengan meninggalnya seorang anggota TNI bernama Pradaluki Namo yang diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya di barak. Pradaluki Namo yang baru lulus setelah 2 bulan menjalani pelatihan sebagai anggota TNI meninggal dunia pada hari Rabu 6 Agustus 2025 kemarin setelah menjalani perawatan selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Airanamo, Nagakeo. Baru-baru ini kita semua telah tertuju pada kematian dari seorang anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, yang bernama Pradaluki Sepril Saputra Namo. Seperti yang aku lansir dari CNN, Pradaluki yang berusia 23 tahun tewas diduga akibat dianiaya seniornya di dalam asrama. Ia menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Setelah menjalani perawatan selama lebih kurang 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Airanamo, Nagakeo, jenazah dari Pradaluki Sepril Saputra Namo tiba di Bandara El Tari, Kupang pada hari Kamisnya 7 Agustus 2025 untuk dimakamkan di kediaman orang tuanya di Kupang. Berikut ini adalah fakta-fakta dan juga kronologi seputar meninggalnya Pradaluki Namo yang aku rangkum dari berbagai macam sumber. Fakta yang pertama yakni baru aktif menjadi prajurit selama 2 bulan. Pria bernama lengkap Luki Sepril Saputra Namo tersebut diketahui baru saja 2 bulan lulus menjadi seorang tentara setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Calon Tamtama atau Sekcatam TNI Angkatan Darat di Singaraja, Bali sejak bulan Februari 2025. Lalu pada akhir Mei 2025 korban pulang setelah dilantik menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Fakta keduanya adalah 2 rumah sakit menolak mengotopsi jenazah Pradaluki. Seperti yang dilansir dari Tempo.co, Sersan Mayor Christian Namo yang tak lain adalah ayahanda dari Pradaluki menyatakan kekecewaannya lantaran 2 rumah sakit di Kota Kupang yakni Rumah Sakit Tentara dan Rumah Sakit Polri menolak untuk mengotopsi jenazah sang anak. Fakta ketiga, bukan kejadian yang pertama. Penganiayaan terhadap prajurit oleh seniornya hingga menyebabkan tewas seperti yang diduga dialami oleh Pradaluki bukan kali pertama terjadi, khususnya di Indonesia ya. Sebelumnya pada 2023 Prada MZR tewas akibat dianiaya 6 seniornya di Batalion Zeni Tempur 4 TK. Peristiwa tersebut bermula ketika para prajurit junior dikumpulkan pada 30 November 2023 malam oleh para seniornya untuk dilakukan pendisiplinan fisik. Fakta yang keempat yakni sempat curhat ke ibunya mengenai penganiayaan yang dialami. Penganiayaan yang dialami oleh Pradaluki ternyata sempat diceritakan kepada ibunya. Sebelum meninggal dunia pada hari Rabu 6 Agustus 2025, Pradaluki sempat video callan dengan ibunya. Pada kesempatan tersebut, Pradaluki sempat mencurahkan isi hatinya jika dirinya dicambuk oleh Dansi dan hal tersebut memperkuat bahwa Pradaluki telah mengalami penganiayaan dan menjadi korban penyiksaan sistematis. Fakta yang kelima adalah keluarga minta kasus diusut tuntas. Ayah mendiang Pradaluki yakni Bapak
Sersan Mayor Kristianamo meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga mendesak seluruh pelaku diberi hukuman mati agar tidak ada lagi korban yang sama seperti sang anak. Dalam sebuah wawancara pada hari Kamis, beliau mengatakan, "Saya tuntut keadilan. Kalau bisa semua dihukum mati biar tidak ada luki-luki yang lain. Anak tentara aja dibunuh, apalagi yang lain. Hukuman cuma dua buat pelaku, hukuman mati dan dipecat. Tidak ada di bawah itu." Senada dengan sang suami, Sepriana Paulina Mirpe, ibu dari Prada Luki, mengaku tak bisa menerima kepergian sang anak yang meninggal secara sia-sia. Dirinya meminta agar kasus tersebut diusut tuntas dan seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus penganiayaan diberi hukuman yang sama gitu ya, yakni hukuman mati. "Saya punya anak sudah mati sia-sia. Kalau mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior." Fakta yang keenam adalah penganiayaan diduga dicambuk. Ibunda Prada Luki, Ibu Sepriana, menyebut bahwa Prada Luki diduga tewas karena disiksa oleh senior-seniornya dengan cara dicambuk. Ia mengatakan hal demikian karena dirinya mendapat keterangan itu saat tiba di Nagekeo. "Setahu saya dia waktu minta tolong ke mama angkatnya, waktu dia kena pukul pertama dicambuk itu dia bilang mama saya dicambuk." Menurut Sepriana, anaknya sempat melarikan diri ke rumah ibu angkatnya dalam kondisi badannya hancur semua mulai dari kedua tangan, kaki, dan belakang. Ketujuh adalah tubuh mendiang terdapat banyak luka. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Airenamo, Chandrawati Saragih, mengungkapkan ada lebam di tubuh Prada Luki. Kendati demikian, Chandrawati belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi Luki selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Airenamo. Nah, lantas bagaimana kronologi kasus meninggalnya Prada Luki dan penyebab ia meninggal dunia? Seperti yang aku lansir dari portal media Viva, rangkaian kekerasan yang diterima oleh almarhum Prada Luki bermula pada hari Minggu 27 Juli 2025 ketika staf 1 Intel melakukan pemeriksaan terhadap personil yang diduga terlibat penyimpangan seksual maksudnya ya, termasuk Prada Luki yang ikut menjalani pemeriksaan. Sehari setelahnya, yakni pada 28 Juli 2025, Prada Luki dilaporkan kabur dari barak saat izin ke kamar mandi. Aksi ini diketahui oleh anggota staf Intel, Serda lalu Parisi Ramdhani, yang kemudian melapor ke Sertu Thomas de Sambris Awi. Pencarian pun dilakukan di sekitar pelabuhan dan tempat-tempat yang pernah ia datangi. Sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah ditemukan di rumah ibu asuhnya, Ibu Iren. Prada Luki ini ditemukan di rumah ibu asuhnya, ibu angkatnya tadi ya, dan dibawa kembali ke Kesatuan Marseling Area. Kemudian Prada Luki diperiksa di kantor staf Intel pada pukul 11.05 waktu Indonesia Tengah. Saat pemeriksaan itulah Prada Luki mengalami tindak kekerasan. Ia dipukuli seniornya menggunakan selang. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, dan Yonif TP 834 Letkol Infanteri Justik Handinata memerintahkan Danki C Yonif 834 WM Letu Infanteri Rahmat agar Prada Luki tidak dianiaya. Meski sudah ada peringatan pada hari Rabu 30 Juli 2025 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah, penyiksaan yang dialami Prada Luki ternyata masih berlanjut. Ia bersama Prada Richard kabarnya kembali disiksa oleh anggota Batalion TP 834 WM Nagekeo. Pada hari Sabtu, Prada Richard mengalami demam, sementara Prada Luki muntah-muntah. Keduanya dibawa ke puskesmas Kota Danga. Prada Richard diizinkan pulang, sedangkan Prada Luki dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airenamo karena kadar hemoglobin yang rendah. Meski sempat membaik pada hari Senin 4 Agustus 2025, kondisi Prada Luki kembali memburuk sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah.
Ia dipindahkan ke ruang ICU untuk perawatan intensif, namun nyawanya tidak tertolong. Itu tadi pembahasan mengenai kasus meninggalnya Prada Lucky yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya sendiri di barak. Kasus ini sangat memprihatinkan sekali dan tentunya mencoreng dunia kemiliteran kita ya teman-teman. Hingga kini kasus ini masih dalam tahap pendalaman oleh pihak yang berwajib. Dan publik sangat menanti kejelasan serta proses hukum yang transparan dan adil terkhusus bagi keluarga almarhum gitu ya. Aku Mr. Introvert, sampai jumpa di video selanjutnya.